Beliau pernah melarang Imam Malik khususnya min riwayatil hadis, daripada menyampaikan hadis tentang tolaknya orang yang dipaksa, tolakil mukrah. Ya, jadi Khalifah Ja'far al-Mansur melarang Imam Hadis menyampaikan hadis tentang tolak orang yang dipaksa. Ya. Lalu kemudian summa dassa alaihi man yas'aluhu. Kemudian khalifah ya mengutus mata-mata, ya. Mengutus mata-mata untuk bertanya kepada Imam Malik. Ya. Jadi pengen tahu nih Imam Malik gimana nih? Masih mau nyampein tuh hadis nggak? Diutuslah mata-mata untuk nanya, ya Imam, bagaimana hukumnya tolak orang yang dipaksa? Nah, bagaimana sikap Imam Malik? Farwa ala malain minan nas. Beliau menyampaikan hadis tersebut di hadapan orang-orang semua, nggak pakai takut. Ya. Ketika ditanya, Imam, kenapa antum menyampaikan hadis itu? Itu hadis dilarang oleh Amirul Mukminin. Ya. Apa kata beliau? Aneh nggak mau menyembunyikan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga beliau katakan laisa 'alal mustakrah tolak, tidaklah ada pada orang yang terpaksa itu tolak. Ya. Nggak ada talak bagi orang yang dipaksa. Ya, itu. Maka kemudian fadharabahu bisyab, maka beliau ya dipukul dengan pecutan. Walam yatruk riwayat al-hadis, dan beliau tidak meninggalkan sedikit pun penyampaian hadis tersebut. Ya, dalam Tarikh Al-Baghdadi dikisahkan oleh Khatib Al-Baghdadi bahwasanya Imam Malik ini ketika dihukum, hukumannya berat, bukan cuma dipecut, tapi dia ditarik tangannya sampai putus, ya, sampai meninggal dunia. Waruya annal Mahdi Amirul Mukminin, Waruya annal Mahdiya Amiral Mu'minina sa'alal Imam Malikan. Diriwayatkan bahwasanya Al-Mahdi Khalifah Amiral Mu'minin pernah bertanya kepada Imam Malik. Faqala lahu, maka beliau berkata, hal laka min dar. Imam Malik, apakah engkau punya tempat tinggal? Engkau punya rumah enggak? Faqala la, kata beliau, enggak, aneh enggak punya rumah. Terus subhanallah Imam Malik. Ya, walakin uhadditsuka, akan tetapi aku akan sampaikan padamu sebuah hadis. Sami'tu Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman yaqulu. Aku pernah mendengar Rabi'ah bin Abi Abdurrahman pernah berkata, apa kata beliau? Nasabul mar'i daru. Nasab seseorang itu adalah rumahnya. Jadi kalau orang udah punya nasab, itulah rumahnya, ya, tempat dia kembali. Sampai wasa'alahur Rasyid, di zaman Harun ar-Rasyid Amirul Mukminin pun beliau ditanya, halaka min dar, apakah engkau punya rumah? Kata beliau, faqala la, ya, beliau bilang enggak punya. Fa'atahu 3,000 dinar, beliau diberikan 3.000 dinar. Masya Allah, berapa duit tuh, ya. Wa qala ishtari bihadaron, kata Harun ar-Rasyid, Imam Malik, tolong beli ini, ya, beli rumah pakai duit ini. Fa akhadha, diambil oleh Imam Malik, walam yunfikha, tapi enggak dibeliin rumah. Falamma arada ar-Rasyid asy-syakhus, kemudian tatkala Harun ar-Rasyid yang saat itu ada di Baghdad, beliau pengen pulang, qala li Malik, dia berkata pada Imam Malik, yang bagi antakhruja ma'ana, kalau bisa ya Imam Malik, antum pulang bareng aneh, ya, kita ke Baghdad sono, kita ke pusat pemerintahan. Fa inni azamtu ala an ahmalan nas alal muwatta, karena aku berazam, aku pengen bahwa orang ini semua mengamalkan pendapatmu yang dalam kitab Muwatta. Imam
Amirul Mukminin pengen semua orang pakai mazhab Imam Malik. Pokoknya muwatta dah semua. Kama hamala Utsman radhiyallahu anhu nas al-Qur'an, sebagaimana Sayyidina Utsman itu membawa semua orang membaca mushaf Utsman. Gitu ya. Dulu mushaf banyak. Ya, kemudian dihilangkan. Cuma satu disisakan mushaf Utsmani. Nah, ini Amirul Mukminin Harun Rasyid pengen begitu. Faqala lahu, maka berkata Imam Malik pada Harun Rasyid, amma hamlun nas alal muwatta falaysa ilaihi sabil. Adapun membawa orang dengan mengikuti mengikuti pendapat yang dalam kitab Muwatta, maka itu tidak ada jalan menujunya. Maksudnya apa? Ane nggak mau kalau semua orang pakai kitab Muwatta. Ya, li'anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqu ba'dahu fil amsar fahaddatsu. Karena bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW mereka berpecah belah, berpecah-pecah, berpindah-pindah, berpencar gitu bahasanya. Setelah wafatnya Rasulullah fil amsar, dalam berbagai macam kota. Ada di Irak, ada di Mekah, Madinah, Suriah dan sebagainya. Ada yang di Yaman bahkan. Fahaddatsu, maka mereka menyampaikan ilmu mereka, menyampaikan ilmu mereka. Fa inda kulli ahli misrin ilmun, maka tiap-tiap penduduk kota itu punya ilmu masing-masing. Di Mesir ilmunya khusus, di Baghdad ilmunya khusus, di Madinah ilmunya khusus tuh. Dan berkata Nabi kita Muhammad SAW, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmat. Nah, kalau misal seandainya semua orang pakai pendapat saya, lah perbedaannya di mana? Nggak ada rahmat berarti kan? Tuh, ya. Kan repot kalau semua orang pendapatnya cuma satu. Justru kalau ada beda-beda, nah itulah rahmat di situ. Wa amal khuruju ma'aka fala sabila ilaih. Farel mana? Udah jalan. Adapun keluar bersamamu wahai Amirul Mukminin fala sabila ilaih. Enggak bisa juga aneh ke sono. Faqala, kenapa? Rasul pernah bersabda, al-Madinah khairun lahum law kanu ya'malun. Kota Madinah tuh lebih baik bagi mereka seandainya mereka tahu. Artinya apa? Lah masa aneh lebih milih tinggal di Baghdad sedangkan aneh udah di kota Madinah tuh ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-Madinatu tanfi khabathaha kama yanfil kiru khabathal hadid. Kota Madinah itu ya menghilangkan kebusukan, kekotoran penghuninya, penduduknya, sebagaimana menghilangkannya al-kir ya tungku api akan kotoran besi gitu ya. Jadi udah jaminan tuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi dananirukum, nih ane balikin duit antum nih kama hiya, sebagaimana semula. In syi'tum fakhuduha, kalau antum mau ambil aja lagi nih. Wa in syi'tum fada'uha, kalau engkau pengen, kalau engkau pengen ya udah tinggalin aja. Tuh. Kalau mau pengen bagi gitu tuh tinggalin sini udah. Gitu. Duitnya ngapain itu? Ya, duitnya didiemin aja. Beliau enggak butuh gitu. Wa ruya anni Syafi'i rahimahullahu annahu qala ra'aitu ala babi Malikin qira'an min afrasi Khurasan wa Misr. Kata Imam Syafi'i, aku melihat di pintunya Imam Malik itu banyak sekali qira'an min afras. Ya, beberapa ekor kuda yang bagus yang berasal dari Khurasan dan dari Mesir. Jadi Imam Malik itu punya kuda. Beberapa kuda banyak, cakep, cantik kudanya. Sehingga ada sebuah ungkapan, ma ra'aitu ahsan minhu. Aku nggak pernah lihat kuda yang lebih indah dari kudanya Imam Malik. Kudanya indah kali, cakap nian, amboy, ya salam amboy. Apa? Apa tuh? Belagaknya, ya belagaknya. Tuh. Fakultu li Malikin rahimahullah ma ahsana. Sampai kata Imam Syafi'i, aku bilang sama guru Imam Malik, Imam Malik ini kuda luar biasa, alangkah indahnya, cakep nian, ada ini, salah, kudanya cakep. Faqala huwa hadiyatun minni ilaik ya Abu Abdillah. Kata Imam Malik apa? Ya ini hadiah dari aneh buat ente, wahai Imam Syafi'i. Tuh hadiah, subhanallah.
Guru ngasih hadiah kemana? Ke murid tuh. Baik Imam Malik tuh. Fakultu dak li nafsika min hadabatan tarkabuha. Kalau begitu, tinggalinlah atut buat engkau guru sebagai kendaraan yang kau bisa naikin tuh. Jangan semuanya atut tinggalin. Tuh. Faqala kata Imam Malik, inni astahi minallah, sungguh aku malu kepada Allah an aturbatan fiha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam bihafiri dabatin. Sungguh aku malu kepada Allah menginjakkan tanah yang mana di dalamnya ada kuburannya Nabi Muhammad SAW dengan tapak kaki hewan tuh. Beliau nggak mau naik kuda nginjak yang mana kaki hewan tuh nginjak tanah yang ada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab tuh ya, adab ya. Kalau kita ambil pelajarannya banyak pelajaran ini tadi ya. Kasih sayang guru ami murid itu ya. Emang muridnya kok Imam Syafi'i dibagi apa? Dibagi kuda sama gurunya tuh saat. Kalau bisa ke Imam Syafi'i, Imam Malik saat murid dibagi hadiah, aneh balikin. Kalau bisa ente ke Imam Syafi'i gitu. Kalau murid dibagi hadiah sama guru ini bukan murid sembarangan ini. Bukan murid sembarangan gitu. Kita jangan melulu minta hak, tapi tunaikan hak guru kita, hak orang lain, hak istri kita. Ntar orang berbalik ke kita gitu. Tapi jangan pakai minta. Saat kesan udah mijitin antum mulu kok nggak dibagi-bagi baju koko kali gitu. Berarti belum ikhlas. Lihat Imam Syafi'i nggak pernah minta kuda, dikasih kuda sama gurunya. Ini kan kisah, ini tentang Imam Syafi'i, bukan tentang murid-murid yang lain ya gitu. Spesial Imam Syafi'i. Gitu. Kalau kata Habaib ya khair rijal, Imam Syafi'i itu ya khair rijal. Baru ya anna Imam Malik bin Anas qala, beliau pernah berkata, dakhaltu ala Harun ar-Rasyid. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari aku pernah menjumpai Harun ar-Rasyid. Faqala li, maka berkata padaku beliau, ya Aba Abdillah, wahai bapaknya Abdullah, itu Imam Malik. Yang bagi an takhtalifa ilaina, seyogianya engkau ikut kita. Hatta yasma' sibyanuna minkal muwatta, sampai anak-anak kita bisa dengar darimu langsung kitab muwatta. Ya Imam Malik diajak mudik sama Harun ar-Rasyid. Kalau bisa nih antum ke Baghdad dah, ke Irak bareng kita nih. Biar anak-anak kita ngaji mantap, biar pintar. Apa kata beliau? Fakultu a'azzallah maulana al-amir. Insyaallah, semoga Allah mengagungkan, memuliakan Tuhan kita. Inna hadzal ilm minkum kharaja. Ya. Sesungguhnya ilmu ini dari kalian telah keluar. Fa in antum azzastumuhu azza. Kalau kalian memuliakan ilmu itu, maka ilmu akan mulia. Wa in antum adlaltumuhu, kalau kalian menghinakan ilmu itu, dzalla, ia akan hina. Wal ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi ya. Ajis dari Bengkulu datang ke Jakarta, ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ya, Rahman dari Lombok datang ke sini. Naik apa man? Naik pesawat tuh ya. Ilmu yu'ta wa la ya'ti itu. Dimas ya, dari mana Mas? Dari luar negeri datang ke sini. Faqala sadaqta, benar engkau wahai Imam Malik. Ya. Ukhruju ilal masjid hatta tasma'u ma'na. Saya anak-anak semua sekarang kalian keluar ke masjid, dengerin bareng orang-orang. Ya. Jadi anaknya disuruh ngaji langsung dengan Imam Malik, bukan Imam Malik yang datengin anak-anaknya khalifah tuh ya. Pelajarannya itu ya, ilmu yuta wala yati. Makanya kenapa kita kudu datang ke rumah guru? Karena kalau kita datang ke rumah guru, kita bukan hanya ngaji ilmu, tapi ngaji diri. Ya. Kita rendahkan diri kita, kita buang ego kita kosongin gelas kita kosongin otak kita, agar ilmu yang dikasih masuk. Tapi kalau kita ngundang guru, kita berasa udah bayar guru, kita bisa ngatur-ngatur guru. Ya, ada orang begitu itu. Layan fa'ilmu.
Nah, Eka Nafisa ki nangis. Waruya anil Imam Abi Hanifah an-Nu'man annahu kana yuhinis fal lail famarra yawman fi tariq. Diriwayatkan bahwasanya Abu Hanifah itu yang namanya Nu'man aslinya, beliau itu menghidupkan setengah malam. Jadi beliau itu kalau ibadah cuma setengah malam doang. Ya katakanlah dari jam 12 sampai subuh gitu ya. Famarra yawman, suatu hari beliau melintasi fi tariqin, sebuah jalan. Fa asyara ilaihi insan, kemudian ada orang nunjuk beliau. Wa huwa yamshi, sambil berjalan. Faqala li akhar, dia ngomong tuh sama yang lain gitu. Imam Malik jalan nih. Ada orang nunjuk. Nah, apa orang kata? Hadza huwa alladhi yuhyil laila kullah, tuh orang yang kalau sholat malam sampai dari isya sampai subuh tuh. Gitu. Ya. Fala misal pada zakayuhil laila kullah, maka ketika itu kata Imam Abu Hanifah, ya, setelah mendengar itu beliau langsung ya menghidupkan malam semuanya gitu. Cuman tadi kata orang beliau sholat malam dari isya sampai subuh. Kata beliau, kata Imam Abu Hanifah, qala ana astahi minallah subhana an usaf bima laysa fiyya min ibadati. Aku malu ame Allah disifatkan sama orang dengan ibadah yang aku nggak begitu gitu. Makanya diwujudkan, dibenarkan omongan orang itu dengan cara yaudah dikerjain apa yang dikata mau orang. Kalau orang taunya aneh sholat setiap malam full, tapi aneh nggak begitu, aneh malu ya Allah. Nah dikerjain itu, subhanallah ya. Jadi ada orang kayak Imam Abu Hanifah, masya Allah ya. Makanya ngeri kalau orang muji kita, ya Allah lu alim banget, lu soleh banget, ya lu nggak tahu aja. Kita di pesantren kesiangan mulu gitu kan ya. Ya Allah nih Dimas, masya Allah soleh banget, ya rajin banget, iya bisa, mau nggak tahu aja gitu. Makanya jangan ngerasa senang kalau orang puji kita, sedangkan kita yang tahu diri kita. Itu tanda Allah masih sayang sama kita ya. Kita masih kadang masih ngerjain salah ya. Agar kita tidak sombong. Waruya anir Rabi ibn Asim qala arsalani Yazid bin Umar bin Hubairah faqadimtu bi Abi Hanifah alaih. Kata beliau, aku pernah datang ke Abu Hanifah. Faradahu an yakuna hakiman. Maka dia datang agar menjadikan beliau sebagai seorang hakim ala baitil mal, orang hakim yang ngurus baitul mal. Fa'aba, enggak mau beliau. Fadarabahu 20 sautan, dicambuk 20 kali cambukan, subhanallah. Ya. Disuruh ngurusin duit. Enggak mau. Tuh, ngeri ya. Makanya hati-hati ya urusan duit gitu. Inilah waraknya Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah-kisah yang sudah kita baca. Amin ya rabbal alamin. La hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah wa al-Fatihah karamatul Fatihah iftah lana abwaabal khair wa khtim lana bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.